Padahal untuk bisa masuk surga harus lulus waktu dimintai pertanggungjawaban. Berarti siapa yang bertanggung jawab? Atau yang menjawab siapa? Kata kuncinya, jiwa yang mutmainnah dipersilakan masuk surga. Iya. Untuk bisa masuk surga harus lulus dari pertanyaan atau pertanggungjawaban. Berarti satu, siapa yang menjawab waktu ditanya? Jiwanya. Jiwa 100. Kalau tadi jawab terus, tidak apa-apa. Harus jelas, karena tak urutkan. Takutnya nih harus ini jadi pengetahuan. Nah, padahal itu sangat penting. Mudah yang jawab. Nah, berarti jiwa. Jiwa. Tentunya kalau dibalik yang tidak mutmainah neraka kan gitu gampangnya. Tapi kita ambil itu aja ya. Jadi jiwa. Padahal waktu ditanya, waktu itu jiwa yang menjawab, itu kan pertanyaan terhadap apa yang kita lakukan di dunia, benar kan? Benar? Misalnya pertanyaannya Tuhanmu siapa, misalnya gitu ya. Nah, kalau kita ingin menjawab Tuhannya Allah, berarti jiwa waktu di dunia harus bertuhan siapa? Allah. Pertanyaan kita apakah di dunia jiwa kita bertuhan Allah? Itu harus kita persiapkan. Waktu ditanya kitabmu apa, kalau ingin menjawab kitabku Al-Quran, berarti jiwa di dunia harus berkitab Al-Quran. Bisa terima nih? Karena yang jawab jiwa. Jadi pertanggungjawaban perbuatan di dunia. Satu lagi, kalau memang ditanya nabimu siapa, misalnya. Kalau ingin menjawab nabiku Muhammad, artinya apa? Jiwa waktu di dunia harus bernabi Muhammad. Sampai di sini bisa diterima. Sekarang kita bicara jiwa, ya, bicara jiwa. Karena harus ada kaitannya nih, jangan main-main ini. Ternyata, misalnya, ini lantai ini kotor, misalnya. Kalau orang itu jiwanya kebersihan atau senang bersih atau berjiwa bersih, sama nggak? Satunya jiwanya jiwa tidak bersih. Yang jiwa bersih pasti risih, terus dia akan bersihkan, benar? Betul. Tapi ada orang yang aduh, itu jiwanya bukan jiwa bersih, SPI, ini nggak apa-apa. Atau biar orang lain nanti yang bersihkan, enggak. Bisa diterima sampai sini. Jadi di dunia ternyata ada orang yang punya jiwa yang tidak sama. Bisa diterima? Oke, ini contoh jiwa bersih, gampang tadi. Sekarang misalnya saya ingin punya jiwa suka menolong orang atau dermawan, mudah-mudahan. Kalau baru sekali, 2 kali membantu orang, saya sudah disebut berjiwa dermawan belum? Kalau baru sekali, 2 kali bantu. Kalau belum sekali itu belum. Selain sekali, 2 kali bantu itu belum. Bisa terima enggak nih? Bisa? Berarti supaya berjiwa dermawan, saya harus berulang-ulang melakukan membantu orang sampai sudah terbiasa, dan juga saya senang melakukan kalau membantu orang. Tapi jiwa bersih. Kalau hanya sekali membersihkan belum tentu dia berjiwa bersih, belum tentu. 3 kali ketemu dia salah sih hari ini. Kalau jiwanya sudah jiwa bersih, pasti dia senang melakukan pembersihan karena jiwanya jiwa bersih. Nah, sehingga
untuk membangun jiwa ada 3 tahapan. Satu, harus mengulang-ulang perbuatan itu. Karena baru sekali akan nolong itu belum. Berarti harus terus diulang-ulang. Nomor 2, sampai terbiasa. Jadi sudah biasa saya gitu. Biasa artinya refleks. Yang terakhir harus merasa senang waktu melakukan. Kalau sudah berjiwa itu pasti senang. Sampai terbiasa. Senang. Bener nggak? Jadi untuk membangun jiwa itu perlu itu. Tinggal nanti kita akan membangun jiwa apa agar bisa menjawab pertanyaan. Bener nggak? Kan itu realita yang dihadapi Pak nanti. Ini banyak orang yang tidak membicarakan diri akhirnya lengah Pak. Waktu menjawab, aduh aku udah sedih. Minta dihidupkan lagi. Kenapa? Doanya kan minimal 4 udah bisa baca. Minta dihidupkan lagi itu berarti wah itu peringatan yang luar biasa. Nanti saja ayo bicara ini dulu, setelah itu baru sholat. Gitu loh. Sholat bagian dari itu, memang harus itu. Enggak tabutkan bahwa itu harus. Bisa dipahami sampai itu. Nah, tapi sekarang tugas kita harus berjiwa apa sehingga bisa lolos waktu dimintai pertanggungjawaban atau bisa jawab pertanyaan dan bisa lolos jika dilihat perbuatan kita, benar nggak? Kan bisa lolos kan ada 2 tuh. Satu wujudnya pertanyaan yang mungkin 4 atau berapa itu atau 5 pertanyaan. Setelah ini pertanyaan selesai ada satu lagi diperiksa perbuatan kita, benar nggak? Harus ada ini harus lolos kalau ingin hidup bahagia, benar nggak? Bisa diterima? Bisa. Oke. Nah, sekarang kita mulai membangun jiwa. Cara membangun jiwa sudah tahu. Mengulang-ulang sampai terbiasa dan senang melakukan. Benar nggak? Sekarang kita coba membangun jiwa apa sehingga lolos. Kita coba 3 ya. Kita coba. Kalau dengan 3 ini sudah lolos, ya ini harus terbentuk jiwa ini. 1, jiwa ikhlas. 2, jiwa sabar. 3, jiwa sholat. Ini masuk. Ikhlas, sabar, sholat. Kita berikan. Seandainya kita sudah berjiwa 3 ini, nanti baru bagaimana caranya bangun jiwa ini kita buktikan dulu seandainya sudah berjiwa 3 ini, lolos tidak? Dunia akhirat bahagia apa tidak? Kita buktikan. 1, kita berjiwa ikhlas. Berarti pasti senang melakukan dengan ikhlas. Karena ciri-ciri berjiwa adalah nanti senang melakukan. Untuk bisa ikhlas harus mengulang-ulang sampai terbiasa dan senang melakukan, benar nggak? Dan ikhlas apa? Oh, ikhlas itu melakukan apa saja niatnya semata-mata karena Allah, ya gitu ya. Supaya jiwa kita jiwa ikhlas harus mengulang-ulang. Saya ngomong gini harus selalu niatku karena Allah, bukan supaya dianggap pinter dan seterusnya. Itu harus ulang. Kalau enggak belum terbentuk. Kalau sekali 2 kali belum. Benar ya? Ikhlas. Dan sampai senang. Ikhlas itu senang. Itu baru terbentuk jiwa. Oke, sekarang seandainya sudah terbentuk jiwa ikhlas, orang itu akan selalu melakukan ikhlas. Kalau kita ikhlas, lolos dari iblis nggak? Lolos. Yes 15 ayat 40. Semua bisa disesatkan. Hanya satu yang tidak bisa. Mukhlisin atau orang ikhlas. Benar? Nah, berarti orang yang ikhlas tadi, berjiwa ikhlas, lolos dari iblis. Padahal satu-satunya penghalang iblis, tentunya setan hanya temannya saja, anak buahnya saja.
Nah kalau lolos dari iblis, perbuatan kita baik atau tidak baik? Baik. Kalau baik itu menghasilkan pahala atau dosa? Nah, jadi di dunia bahagia, akhirat bahagia mengumpulin pahala. Gampang itu belum ayat terakhir ikhlas, Allah yang menolong dan seterusnya. Banyak. Itu baru logika sederhana aja. Jiwa ikhlas lolos. Oke, sekarang jiwa sabar Sabar. lolos nggak? Tapi tidak sekarang. Orangnya sabar sesuai Al-Baqarah 153, Allah bersama orangnya sabar. Benar? Nama sabir. Sabirin itu juga. Nama Allah masuk. Berarti di dunia kita hidupnya didampingi Allah atau bersama Allah. Bahagia atau menderita? Bahagia. Bahagia. Di dunia bahagia, harus gampang gitu. Kalau berjiwa sabar, benar ya? Di dunia. Setelah meninggal dunia, pahala orang sabar berapa? Tak terhingga. Tidak terbatas. terbatas. IS 39 ayat 10.